Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial acap kali kita melihat banyak kalangan yang mungkin termasuk kita sendiri yang memamerkan sedekah di hadapan kamera, dan kita menunjukkan bahwa kita sedang beramal atau melakukan sedekah kepada orang, dan sekaligus kita memamerkannya di media sosial. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita memamerkan sedekah kita atau amal baik kita di media sosial? Nah, sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta Channel ini. Nah, Pak Ustadz, sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Nah, ya kan ya kasus terbaru lah ya Pak Ustadz itu Baim Wong gitu, yang memang di media sosialnya atau di YouTube-nya itu selalu membagi-bagikan uang kepada driver, ojek segala macam, terus juga ke orang-orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan segala macam. Nah, ya tentu saja ya ada feedback ke dia sebagai konten gitu. Nah, boleh nggak sih sebenarnya, karena konon katanya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya, Islam itu kan terkenal agama yang tidak kanan tidak kiri ya, selalu menarik garis tengah, maka disebut moderat gitu. Dalam konteks itu saya kira Islam memberikan ruang-ruang, sebenarnya dua-duanya dibolehkan. Bahasa Al-Baqarah 271 itu intubtus shadaqati fani immahi. Kalau engkau tampakkan sedekahmu ya baik-baik saja. Tetapi koma itu wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi kalau engkau menyembunyikannya, dalam bahasa hadis itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, bahkan itu termasuk satu di antara 7 golongan kan nanti yang akan mendapatkan naungan di akhirat ketika semua orang tidak dapat naungan. Allah mengatakan kalau engkau sembunyikan sedekahmu dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu akan lebih baik bagi kalian, bukan bagi Tuhan. Itu menarik, wa huwa khairul lakum. Artinya apa? Lebih baik bagi pensedekah, karena memang ruang-ruang yuwaswisu fi sudurina, setan itu mewaswasi ketika kita menampakkan, itu muncul ria ya. Karena kalau dalam konteks keikhlasan, kalau dalam tataran sufi, keikhlasan itu dilihat pra, ketika dan pasca. Jadi mau sedekah itu boleh jadi niatnya tulus banget gitu. Tetapi ketika mau melaksanakan sedekah itu di hadapan banyak orang, dilihat semua orang kagum gitu, muncul itu, ternyata yang sedekah cuman saya, yang terbesar cuman saya itu. Muncul di situ. Ketika keikhlasan kemudian tergerogoti ketika kita melaksanakan sedekah, disitulah kemudian tidak baik buat kita. Bahkan ketika pasca sedekah saja, kalau ditampakkan itu ada ruang-ruang untuk batal itu sedekah kita. Dengan apa? Boleh jadi sudah sebulan yang lalu kita sedekah, tapi kemudian ada pertemuan tertentu tanpa babibu kita menceritakan ya, sebulan yang lalu saya sedekah loh gitu. Sehingga kemudian ruang-ruang itu kemudian fa huwa khairul lakum, akan lebih menjaga hati kita untuk keikhlasan itu terjaga kalau kita tidak tampakkan. Tetapi kalau kita tampakkan, asal niat ikhlasnya terjaga, bahkan untuk syiar, sehingga kemudian mendorong orang-orang untuk ayo di saat COVID seperti ini mestinya kita bergandengan tangan, siapa yang mampu ayo berbagilah, semua orang terdampak secara ekonomi. Kalau kemudian Baim dan teman-teman yang lain berbagi untuk saudara-saudara kita, ditampakkan itu bisa menjaga niatnya tetap ikhlas, tetapi ada misi dakwah di situ sehingga menggerakkan semua orang. Kan banyak orang-orang ya, kemudian ada satu konten misalkan ada satu orang yang ojol tetapi ojolnya pakai sepeda. Itu kan menarik itu. Ketika ditanya dulu, ternyata ojol itu dipinjam temennya, nggak dibalikin. Akhirnya ketika diviralkan dan si pembuat konten itu bikin donasi, nggak sampai 2 hari terkumpul uang yang kemudian diberikan untuk orang untuk beli motor. Kalau itu dampaknya kan luar biasa. Cuman memang kalau dalam tataran niat itu dalam hati, semampu mana kita bisa menjaga kemudian kemurnian keikhlasan kita itu kalau ditampak. Nah, ini kan menarik ya karena disebutkan bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, artinya memberi. Ya tentu saja bisa memberi contoh yang baik, bahwa mengajak orang untuk sama-sama berdonasi, untuk sama-sama mengingatkan bahwa kita perlu loh berbagi, itu kan sesuatu yang baik tentu saja ya. Tapi memang
kalau kita nggak kuat-kuat banget gitu kira-kira Ustaz, itu niatnya bisa belok jadi ria, pamer. Makanya bahasa Qur'annya fahuwa khairul lakum. Kalau engkau sembunyikan itu lebih baik buat kalian. Kalau Allah kan nggak punya kepentingan untuk sedekah kita, tetapi untuk kalian lebih baik menjaga keikhlasan itu. Karena ruang-ruang kemudian dibisikin, kamu paling hebat, kamu sedekahnya paling banyak. Sama-sama banyak sedekah aja kalau diumumin gitu. Seorang kalau hamba Allah sih enggak. Kadang-kadang hamba Allah nilainya segini aja, itu saya, itu aja udah muncul kan. Saya paling hebat, saya paling dermawan. Itu sudah dalam konteks tasawuf sangat merugikan. Nah kan kita tahu banyak ini ya Pak Ustadz, apa namanya, platform digital ya, kayak misalkan kitabisa.com, terus juga apa ya, public figure juga sering membuka donasi untuk orang-orang yang memang membutuhkan gitu loh. Dan itu juga dipublikasikan sebagai wujud dari transparansi. Nah ini kan ya di satu sisi bagus transparansi, tapi di sisi lain juga diumumkan kan, jadi kelihatan. Kalau pakai nama kita, kalau pakai nama hamba Allah mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau pakai nama siapa, Pak Ustadz Muhlisin 1 miliar gitu misalkan, itu kan jadi ya muncul juga gitu riaknya atau gimana. Iya, karena dalam prinsipnya kalau kita kembali Al-Baqarah 271, dua-duanya dibolehkan. Itu dulu. Jadi jangan memberikan justifikasi atau gampang menilai, wah Anda ria ketika ditampakkan. Gimana cara kita mengajak orang untuk sama-sama berbagi, tapi di sisi lain niat kita tetap on the track gitu, Shirathul Mustaqim. Ya, niat itu letaknya di hati. Jadi seberapa kita kemudian membenahi niat dulu, tasdidun niyah ketika pasca itu menjadi penting, sehingga kemudian ketika seseorang berbagi, ketika sudah firm niatnya, tidak perlu kemudian merubah, mengusik niatnya, tidak ada persoalan. Dan itu kan proses sebenarnya. Tidak bisa kemudian, waduh, daripada kemudian saya gini lagi ibaratnya, saya khawatir riak saya, niat saya kemudian ternodai dengan riak, mending saya nggak akan pernah mempublikasikan. Itu kan juga tidak fair. Ya bagaimana iman kita kuat kalau kita tidak pernah diuji dengan menampakkan, tetapi pada titik tertentu ketika ditampakkan pun ketika orang memuji biasa saja. Sehingga kemudian pada satu sisi niat itu yang kita rubah adalah hati kita, pada titik yang lain ada niat yang lain, amar ma'ruf nahi mungkarnya, syiarnya juga jalan. Sebab kalau orang punya persepsi, daripada terbatalkan pahala sedekah kita dengan ditampakkan, semua orang nanti jangan-jangan kemudian ya tidak ada yang peduli, kemudian masing-masing berdiri sendiri, bahkan tidak terorganisir, dan itu menjadi problem. Ya kita kembali lagi 282 Al-Baqarah itu kan harus dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara publik, sehingga kemudian TV itu kalau lagi bencana kan donasi itu kan harus memang semua orang ditulis itu, si A 50.000 100.000 nggak apa-apa, asal kemudian saya lihat kemudian maslahatnya lebih banyak di mana. Masalah niat itu memang agak susah kan. Jadi yang penting ditekankan betul, pertama kalau kita tampakkan yang harus dikuatkan, dijaga betul niatnya, jangan pernah goyah. Tetapi kemudian kalaupun ditampakkan harus ada pesan besar, maslahat yang lebih besar. Sebab kalau kita maslahatnya kecil, kita tidak melihat itu, dan secara pribadi hati kita belum kuat, ya pilihannya wa khairul lakum tadi disembunyikan. Tapi kalau kita tokoh masyarakat, teman-teman yang punya kitabisa.com atau banyak donasi-donasi yang lain, saya kira maslahatnya lebih besar. Sehingga kemudian kalau kemudian dalam konteks kita.com itu kan nggak pribadi-pribadi ya, sehingga lebih mudah menjaga keikhlasan. Ya kalau di Idul Adha juga kan kita biasa tuh ada dikalungkan nama-namanya gitu ya. Nah ya kita kan tahu bahwa misalkan banyak orang ya mungkin memang seorang dermawan yang memang membagikan donasi kepada orang yang membutuhkan di media sosial ya. Tapi ya kita kan ya pasti kalau orang melihat di TV atau juga orang melihat di YouTube atau melihat di media sosial, wah orang ini sering bagi-bagikan uang nih. Nah ketika ada orang yang mungkin membutuhkan terus dia mendatangi si dermawan ini gitu, dan haruskah
dia bagaimana, misalkan apakah harus semuanya ditolong atau memang kalaupun ditolak harus dengan cara seperti apa? Kalau dalam kasus Baim Wong kan misalkan ya dia berkata-kata kasar kepada kakek Suhud yang memang mungkin lagi membutuhkan, atau bukan meminta katanya, tapi menawarkan apa dagangannya berupa buku gitu. Poinnya sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, agama itu diturunkan dengan aturan-aturannya untuk manusia. Jadi sangat manusiawi itu agama. Oleh karenanya memang dalam konteks ketika seseorang datang kepada kita, sisi manusiawi kita itu betul-betul diakomodir oleh Quran. Kalaupun kita tidak memberi, gitu, Quran mengatakan jelas sekali caranya, gitu. 263 Al-Baqarah, qaulun ma'rufun, itu khairum min shadaqatin yatba'u ada. Jadi kata-kata yang santun, kalaupun kita harus menolak, gitu, dan itu akan lebih baik daripada kita memberi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan orang yang menerima. Jadi saya selalu ditanya oleh Pak, dilempar atau memberi kemudian wah kamu itu manusia nggak berguna, selalu bikin heboh sampah masyarakat dan sebagainya. Maka saya banyak ditanya oleh banyak jamaah, Ustadz saya kok menjadi lama-lama saya mikir saya menjadi langganan nih. Ada orang yang sama setiap bulan menggantungkan hidupnya sama saya karena saya salah bantu. Saya beri pilihan menurut agama, ketika kita memberi dan tidak, asal niatnya pas, tidak apa-apa. Artinya apa? Jangan karena tidak memberi itu gara-gara memang kita ya, karena kita bakhil. Itu sudah jelas cari pembenaran. Tetapi kalau kita tidak memberi pada titik tertentu, ketika kemudian niatnya untuk memberikan pelajaran bagi orang yang datang sehingga dia kemudian terberdayakan, ini kalau enggak dia akan berpangku tangan terus, kasihan kan kalau terus di bawah. Tetapi kalaupun kemudian kita harus memberi, jaga betul, jangan sampai kemudian kita batalkan pemberian kita itu bil manni wal adha, dengan kata-kata yang menyakitkan atau dengan menyebut-nyebut pemberian itu. Dengan kata-kata itu berarti ketika memberikan, atau kemudian 1 bulan kemudian ketemu dia fitnah kita, dia nggak bantu kita, kamu nggak ingat ya bahwa sebulan yang lalu dulu siapa ketika anda susah, kamu susah yang bantu, kok malah memfitnah aku. Lah itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah juga berikan warning, jangan kau batalkan sedekahmu itu pahalanya dengan menyebut-nyebutnya, atau waktu memberi engkau kemudian mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi pilihan tidak berusaha memberikan penilaian terhadap kasus Baim Wong ya. Makanya saya tadi katakan sangat manusiawi. Baim Wong saat itu lagi kondisinya mungkin tidak mood atau apa gitu. Tapi pada titik itu maka kemudian ketika dia memang sudah terlanjur image masyarakat dia berbagi, ketika seseorang datang ya harus bijak bermedia sosial, konsekuensinya kan itu. Kalaupun mestinya saat itu dia tidak memberi tapi dengan kalimat-kalimat yang santun mungkin tidak menjadi persoalan. Jadi qaulun ma'rufun menjadi penting di situ, kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, mohon maaf ya gitu. Kami tidak bisa membantu Anda lagi bukan karena apa-apa, tapi mungkin kemudian kita berikan solusi, mau nggak gitu, Anda kemudian kerja di tempat saya, atau saya berikan alamat yang Anda bisa bekerja sehingga kemudian Anda bisa punya kemuliaan, punya martabat, kemudian mendapatkan rezeki dengan keringatnya. Kalau itu niatnya nggak apa-apa, nggak memberi pun tidak apa-apa. Jadi kalaupun menolak atau tidak bisa memberi dalam konteks itu ya kita berbicara, bertutur yang baik, menolak dengan yang baik, bukan karena dengan santun. Kita memang pelit. Bukan karena itu, karena mungkin situasinya lagi. Situasinya dan sebenarnya untuk membantu dia. Oke. Mengangkat martabat dia, kalau menjadi terus meminta-minta kan juga tidak. Nah itu yang saya mau tanyain Pak Ustadz. Ya selama ini yang kita lihat di media sosial kan kebanyakan mereka memberikan ikan. Ya kalau boleh dianalogikan gitu ya. Ini kasih ikan, tapi lebih baik mana memberikan ikan atau kailnya? Kalau jelas, kalau agama jelas kan agama mengatakan kalau Anda beri zakat, salah satu doanya semoga Anda tahun depan menjadi muzaki. Apa poinnya? Kalau Anda memberikan zakat sama seseorang, tahun depan Anda harus memberi zakat. Artinya apa? Diberdayakan. Jadi bukan diberikan ikan, tapi diberikan kail. Oleh karenanya kan Rasulullah mengajarkan zakat itu kalau bisa, sang pemberi zakat muzaki itu mendatangi mustahik. Mendatangi mustahik itu pertama untuk apa? Memuliakan sang mustahik. Jangan kemiskinan dipertontonkan, diundang gitu ya, kemudian
berkerumun, kadang ada problem-problem orang desak-desakan, bahkan ada korban jiwa. Masa kemiskinan orang dijadikan konten, dipertontonkan, dipermalukan sesungguhnya. Tapi Rasulullah tidak. Kalaupun Anda sang kaya, Anda muzaki, datangi mustahik pertama untuk memuliakan dia, jangan kau umbar kemiskinan. Yang kedua apa? Agar kita tahu persis kondisinya apa sih, kenapa sih kemudian dia menjadi mustahik, berhak menerima zakat kita. Oh, kondisinya A, B, dan C, sehingga kemudian diharapkan zakatnya bukan sekedar yang penting saya keluar zakat 2,5%, tapi apa, memberdayakan. Sehingga boleh jadi kemudian daripada uang 10 juta ibaratnya kita bagi kepada 10 orang, 20 orang, ngundang orang ke rumah kita, mending mungkin diberikan kepada 1 orang, tapi tahun depan dia sudah menjadi muzaki. Karena apa? Diberdayakan. Oh, diberikan modal. Dan menurut saya kata-kata datang itu bukan sekedar memberikan ikan, tapi memberikan kain sekaligus. Yang ini sering dilupakan. Orang menganggap saya keluar zakat selesai, tapi kalau bisa didampingi. Pendampingan. Ada pendampingan sehingga apa? Orang-orang itu kemudian tidak menjadi konsumtif dengan uang zakat yang dia terima, tetapi kemudian diolah sehingga kemudian dia berdaya, sehingga kemiskinan akan turun tahun depan, muzaki semakin naik. Dan itu sebenarnya Islam melihat itu. Zakat itu bukan sekedar 2,5%, tapi ada pemberdayaan. Spiritnya pemberdayaan. Spiritnya pemberdayaan dan selalu memuliakan. Ya kita tahu kan banyak lembaga-lembaga amil zakat gitu ya. Ya berdiri baik dari pemerintah maupun dari swasta gitu. Dan itu luar biasa, mereka yang berdonasi. Dananya, akumulasinya itu sebenarnya Masya Allah. Saya pernah ikut pelatihan Badan Amil Zakat itu, potensinya itu sekitar 300-400 triliun dan per tahun. Dan itu baru terkolek kira-kira 10-20%. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang umat Islam belum sadar akan zakat yang minimal 2,5% itu, atau yang kedua tidak ada koordinasi, masing-masing zakat secara pribadi, sehingga potensi itu mestinya sudah tersebar tetapi kecil-kecil kesana kemari, tidak ada koordinasi, sehingga apa, dampak dari pemberdayaan yang potensinya dahsyat itu kemudian karena tidak dikelola maka kemudian menjadi tidak maksimal. Padahal kalau ada badan amil zakat, ada dompet duafa, ada lazisnu, semuanya itu kalau dikelola kan buat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, bikin rumah sakit gratis, untuk beasiswa, sehingga kemudian semuanya coba itu apa? Memberdayakan fisik, memberdayakan ekonomi, memberdayakan pendidikan, dan itu dahsyat sebenarnya. Zakat itu dahsyat, dan dulu diawali zaman Umar, Baitul Mal itu kan bisa mengelola negara, dan orang-orang miskin kemudian diberikan dana yang cukup gitu. Para pendakwah juga diberikan dana yang cukup, sehingga betul-betul kita tahu kan Umar bin Khattab itu dahsyat kreativitasnya di dalam melihat zakat aja luar biasa. Nah tadi Pak Ustadz sempat mengatakan bahwa ada kalangan tertentu mungkin yang menjual kemiskinan atau kapitalisasi kemiskinan tadi. Ya baik dari si kaum papanya sendiri gitu maupun dari si pemberi atau pendonasi ini gitu. Kayak modal ini kan bisa jadi kayak orang kayak Baim Wong gitu dan youtuber-youtuber lain yang melakukan donasi di medsos atau di YouTube itu bisa jadi dibacanya juga mengkapitalisasi kemiskinan atau menjual kemiskinan. Ya ada juga mungkin yang dari sisi kaum papanya ini yang merasa ya kasihanilah saya karena ini segala macam gitu. Itu boleh nggak sih kita menjual kemiskinan dalam tanda petik gitu? Ya, spiritnya Rasulullah tidak boleh. Spiritnya Nabi ya. Spiritnya Nabi untuk mendatangi mustahik itu kan spirit memuliakan. Siapapun itu kewajiban Anda. Ya kan? Di dalam Al-Quran bahwa di dalam hartamu ada hak mereka. Kenapa kita harus mengantarkannya? Kan itu hak mereka. Jadi tidak boleh, sesungguhnya prinsip Islam tidak boleh mengkapitalisasi kemiskinan demi sesuatu yang kalau dalam demi konten itu kan lebih banyak dapatnya dari apa yang dia berikan. Iya. Dan kemudian dampaknya kemudian pasti ya, dampaknya yang kita lihat karena itu konten, karena itu ini dalam konteks konten itu ya, dampaknya pasti yang diberi juga
kemudian tidak maksimal. Karena apa ya, sekedar hanya itu aja, habis itu pasti juga tidak ada hubungan, tidak ada pendampingan, ya sudah hanya untuk konten itu saja, tidak ada impact. Dan kemudian yang benar saya kira apa yang dicoba dirintis ini bid'ah hasanah dari Umar bin Khattab ya. Baitul Mal kan baru pertama itu zaman Umar, dan itu dahsyat, mengumpulkan dana-dana dari para muzaki dan kemudian dikelola oleh negara, dikembalikan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat dalam semua bidang, dan itu luar biasa impactnya. Nah, ya kan kita tahu banyak Baitul Mal. Ya. Tapi apa spirit pemberdayaannya gimana Pak? Bisa terlihat? Ya saya kira gini ya, Islam itu saya selalu bilang dulu di zaman Rasulullah tuh masjid itu sebagai center. Jadi seluruh aktivitas itu masjid. Hari ini masjid direduksi menjadi fungsi ubudiyah, fungsi ibadah. Saya selalu membayangkan betapa dahsyatnya kalau umat Islam itu merasa diayomi oleh masjid. Sehingga ketika yang butuh modal atau baitul mal wa tamwil di masjid, ada yang butuh pengobatan, mereka bingung, ada pengobatan gratis di masjid. Ada yang butuh pendidikan, ada perpustakaan yang lengkap di masjid. Ada agenda-agenda politik. Saya pikir ngomongin masjid tidak boleh dimasuki politik itu dalam konteks hitam putih, bukan itu. Maksud saya kebijakan-kebijakan itu mestinya juga masjid punya peran untuk mensosialisasikan. Konteks COVID itu kalau dilibatkan masjid, tokoh-tokoh masyarakat, dahsyat sekali. Jadi paling tidak 3 lah secara kesehatan. Jangan sampai kemudian umat Islam ngerasa kok ya masjid sebagai rumah Allah kok nggak ngerasa menjadi gantungan mereka ya. Kok merasa kayaknya nggak ada fungsinya masjid kecuali untuk ibadah saja. Kok kalau saya bingung anak saya nggak sekolah kok nggak ada peran di situ. Kalau saya mau cari utangan dari kok rentenir yang datang, bukan Baitul Mal yang kemudian. Dan saya yakin banyak sekali saudara-saudara kita yang jadi dokter gitu mau menghibahkan 1 hari 2 jam dalam 1 minggu itu untuk pengobatan gratis. Saya banyak ditawarin itu, tapi belum banyak masjid yang melakukan itu. Saya kira ini challenge ya. Kalau kita mau betul-betul umat Islam merasa diayomi oleh Islam dalam konteks masjid sebagai rumah Allah, ayo kita kembalikan fungsi masjid sebagai center kegiatan umat Islam, tidak hanya dalam konteks ubudiyah tapi dalam konteks ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan politik. Dahsyat itu kalau umat Islam bersatu. Itunya powerful betul. Jadi masjid itu center ya? Center. Zaman Nabi kan begitu, seluruh kegiatan kan didiskusikan di masjid. Bahkan strategi perang aja. Jadi kalau sekarang banyak Islamic Center ya, padahal masjid itu dulu adalah Islamic Center. Kita kembalikan deh ke masjid, sehingga kemudian kemegahan masjid itu bukan untuk sholat saja yang 5 waktu setelah itu dikunci. Nah kemegahannya kan sudah dahsyat, ini melebihi gedung-gedung sekarang, masjid miliaran dibangun. Tetapi saya selalu bilang, kok nggak pernah ya dipikirkan masjid ini satu ruangan khusus yang sangat representatif untuk perpustakaan. Coba kita bisa hitung dengan jari masjid yang punya perpustakaan representatif, yang punya kelas-kelas untuk kajian-kajian, jarang sekali. Yang punya satu ruangan gitu ya untuk selain ruangan ibadah untuk pengobatan. Ada satu ruangan dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi. Justru itu makin menyedot jamaah ya, karena kan kita tahu bahwa di masjid sekarang shopnya makin maju, soft. Maksudnya makin sedikit orang yang datang ke masjid. Bahwa mereka tidak diayomi. Jauh kebutuhan-kebutuhan mereka, ya artinya ketika mereka di tengah malam, di habis sholat mereka berdoa atas kebutuhan-kebutuhan ekonomi anaknya, pendidikan anaknya, atau mereka sakit, kan mestinya sebagai khalifah yang terwakili oleh masjid kemudian menjadi representasi kan masjid Jogjakaria itu dahsyat. Ada masjid-masjid yang luar biasa menghimpun dana umat. Kalau itu dikembalikan kepada umat dalam konteks tidak hanya ubudiyah, ternyata nggak pernah habis, nggak pernah, justru semakin banyak orang yang kemudian menitipkan ya, zakatnya, infaknya, wakafnya untuk masjid itu. Karena apa? Jelas gitu, jelas untuk memberdayakan. Oke, terakhir nih Pak Ustadz, bagaimana menumbuhkan sikap empati terhadap anak atau membiasakan diri anak kita gitu untuk punya spirit
apa empati atau welas asih kepada sesama dan mau berbagi gitu. Karena kan ya kalau nggak diasah ini anak akan imun gitu, apa nggak sensitif gitu. Saya kira ya harus dimulai dari rumah ya, bahwa dakwah bil hal itu masih relevan ya, dakwah dengan contoh itu akan lebih efektif. Kalau di rumah dibiasakan ya, kalau ada orang yang datang ke kita minta-minta, bukan kita yang ini tapi anak kita yang suruh memberi. Bahkan di beberapa tempat di kompleks saya itu diberikan kotak amal yang diletakkan di masing-masing rumah. Dibiasakan anak-anak sebelum sekolah itu masukkan kotak amal di situ. Nanti setiap bulan ada petugas relawan yang mengambil itu. Jadi misalkan saya pun, jadi kalau mau berangkat keluar rumah, diingatkan mau berapa aja. Kalau anak-anak ya cuma 1.000, kalau kita ada rezeki 5.000. Tapi untuk, dan alhamdulillah bisa puluhan juta setiap tahun dari satu komplek. Jadi pembiasaan itu kan Rasulullah kasih rumus sederhana ya. Ahabul amali indallah istimroruhu wa in qalla. Jadi kalau kamu membiasakan halal baik, ya lakukan sekecil apapun tapi rutinnya. Dibiasakan rutin saja. Anak-anak kalau dibiasakan sedekah, nanti kalau ke masjid Jumat, kalau yang laki-laki anak kita, ayo nak bawa gitu. Kita biasakan, ayahnya kemudian masukkan ke kotak. Atau yang efektif itu setiap pagi gitu harus memulai hari dengan sedekah. Kemudian diberikan dalil-dalil bahwa setiap pagi itu malaikat selalu mengangkat tangannya, ya Allah berikan keberkahan bagi yang bersedekah di pagi hari ini, dan berikan dalam tanda petik ya talafa gitu ya, kehancuran bagi yang pelit gitu. Kalau itu kemudian dipraktekkan bukan sekedar simbol, dan kemudian tulisan-tulisan yang bisa dibaca secara gampang di rumah untuk mengingatkan welas asih, empati, dan kemudian kita tidak bisa hidup sendiri, bahwa orang lain adalah bagian dari kebahagiaan kita. Maksudnya ketika makan aja kan bisa disederhanakan, nak gitu ya. Di hadapan kita ada nasi yang pulen gitu. Ini jasa berapa orang ini? Kita harus terima kasih sama petani, harus terima kasih sama yang mengolah ini, terima kasih kadang kalau ada yang membantu kita di rumah yang masak. Terima kasih, berapa terima kasih ini. Sehingga kemudian dalil-dalil siapa yang berucap terima kasih kepada manusia, maka akan mudah bersyukur kepada Allah. Jadi secara ilmu juga harus ditanamkan bahwa itu penting. Berhablum minan nas, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tetapi itu harus dikuatkan dengan contoh. Kalau di rumah dibiasakan untuk welas asih kepada kakak ke adik gitu ya, kepada masing-masing di anggota keluarga itu, kepada tetangga, membiasakan diri untuk berbagi. Misalkan, nak gitu tolong nih gitu, ada kue tolong bagi ke Bu Ati atau sebelah gitu. Menghantarkan itu pengalaman spiritual yang luar biasa, dan dengan itu kemudian nanti terekam ya dalam benak anak-anak kita. Oh indah ya berbagi. Kalau nanti bawa makanan ke sekolah itu jangan dipasin gitu. Nanti kalau ada teman-temannya minta bagi ya nak. Nanti kan pasti juga kalau teman-temannya kakak ngambil bawa juga pasti dibagi. Banyak kemudian anak-anak kita didatangi teman-temannya, kemudian diberikan doktrin-doktrin itu. Ayo berbagi bareng-bareng karena akan lebih nyaman, akan lebih membahagiakan. Dan jadi dalam konteks keilmuan ayo dibenerin, tapi dalam konteks perilaku juga dipraktekkan. Kalau itu sejak dari rumah ditanamkan, itu nanti terekam dan kemudian tumbuh anak-anak yang empatinya luar biasa. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ini kajian kita hari ini. Nah, banyak orang tidak beruntung, tidak seberuntung kita. Ya mereka kekurangan, mereka termasuk kaum yang papa, yang mungkin saja hari ini belum makan. Nah, mari sama-sama kita berbagi, kita terus mengasah kepekaan sosial, mengasah empati kita kepada mereka. Tapi jangan lupa, mari luruskan niat, jangan sampai niat kita berbelok menjadi riya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.